Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis syafaqati wan nasihati, faslun fil istifadati, faslun fil wara'i halat ta'allumi. Ini masih muqaddimah. Muqaddimah itu kata pengantar, pendahuluan kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana di dalam kata pengantarnya Asy-Syaikh Az-Zarnuji, penyusun kitab Ta'limul Muta'allim ini, menjelaskan tentang daftar isinya. Daftar isi dari kitab taklim ini. Nah, daftar ini isi ini disampaikan dengan maksud bahwa apa-apa yang akan diuraikan dalam kitab ini adalah sesuai dengan apa judul-judul yang sudah disampaikan di depan melalui daftar isinya ini. Nanti ada faslun, fasal fis syafaqati, ing dalem bab welas, bab menyayangi, wan nasihati lan ngarepaken bagus, wan nasihati lan ngarepaken bagus. Jadi salah satu rangkaian dari kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan mencari ilmu itu semua stakeholder, itu semua yang terlibat di dalam pendidikan itu harus sama-sama dan saling mengembangkan as-syafaqah wan nasihah. As-syafaqah niku mesake, wan nasihah itu berupaya bagaimana agar menjadi baik. An-nasihah pemberdayaan. Faslun lan ono fasal fil istifadati, ing dalem berusaha memperoleh tambahan. Secara makna kuno al istifadah amprih faidah. Amprih faidah itu artinya setiap pribadi santri itu setiap hari harus berusaha bagaimana agar memperoleh tambahan ilmu, baik melalui belajar, ngaji, membaca, sekolah, mendengarkan. Jadi ilmu ini terus bertambah. Faslun lan ono fasal fil wara'i, yang dalam bab wira'i. Bacaannya fil wara'i, yang dalam bab wira'i. Arabnya warok, bahasa Indonesia atau nasionalnya Jawane wira'i. Padha karo bahasa Arab ana silaturrahim, ana silaturrahmi. Nah, silaturrahim itu bahasa Arab. Silaturrahmi niku bahasa Indonesia. Warok niku Arab, bahasa Arab gitu. Nek wira'i niku sudah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Apa wira'i itu? Wira'i itu artinya sikap berusaha menjauhi barang-barang yang diharamkan. Di wira'i itu usaha untuk menjauhi sesuatu yang haram. Jadi nek wong, kalau ada orang itu dia sangat hati-hati. Dia selalu berusaha bagaimana agar tidak makan, bagaimana agar tidak melakukan hal-hal yang haram. Orang itu disebut orang yang wira'i atau waro'i. Nah, kamu bilang wira'i berarti pakai bahasa Indonesia atau Jawa. Nek kamu bilang waro'i berarti pakai bahasa Arab.
Nek kamu bilang silaturahim berarti pakai bahasa Arab. Nek kamu bilang silaturahmi berarti pakai bahasa Indonesia. Nah ini banyak orang yang kadang-kadang karena nggak tahu, terus debat. Yang benar itu silaturahmi, tidak silaturahim. Itu yang benar itu silaturahim apa silaturahmi? Nah, kan? Karena ketidaktahuan tentang penggunaan bahasa tadi, padahal sama-sama benarnya. Loh, kok sama-sama benarnya gimana? Karena tadi ada beda penggunaan bahasa. Nek mengucapkan silaturahmi berarti dia mengucapkan itu pakai bahasa Indonesia. Nah, dia mengucapkannya atau menuliskannya di dekor, di background misalnya dengan ejaan silaturahim, nah, berarti dia menggunakan ejaan bahasa Arab. Sami, kalau dia mengucapkan waro'i berarti pakai bahasa Arab. Kalau dia mengucapkannya wirai, wawunya dikasroh, setelah pakai i, berarti dia mengucapkannya dengan ejaan bahasa Indonesia atau Jawa. Kan banyak satu bahasa itu ketika sudah pindah ke lain daerah atau lain negara menjadi berbeda bahasaannya. Banyak sekali itu. Pentingnya wirai halat ta'allumi ing dalam masa belajar. Jadi dalam masa belajar sampean mondok, sampean ngaji, sekolah itu wirai sangat penting. Wirai itu berarti berusaha untuk menjauhi hal-hal yang haram, itu sangat penting. Penting kaitannya dengan apa? Penting kaitannya dengan kemanfaatan dan keberkahannya ilmu. Bukan kaitannya dengan kepintaran loh. Bukan terkait dengan kepintaran, tapi terkait erat dengan kemanfaatan dan keberkahannya ilmu. Kalau soal pinter atau bodoh, itu banyak sekali orang-orang yang suka barang haram, suka ngelakoni perkara haram, tapi dia cerdas, dia pinter, nilai rapotnya bagus-bagus, itu banyak. Nah, maka dari itu wirai di sini kepentingannya bukan hanya untuk urusan kepintaran saja, bukan hanya untuk urusan kecerdasannya saja, tapi lebih dari itu adalah untuk kepentingan bagaimana agar ilmu yang didapatkan, kepintaran yang dikuasai itu bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya juga banyak orang. Kemudian barokah. Barokah itu berkembang dan menjadi baik. Semakin berkembang dan menjadikan kebaikannya. Itu artinya kemanfaatan dan keberkahan. Embuh pinter, embuh gak pinter tapi manfaat. Embuh pinter, embuh kurang pinter tapi barokah. Nah, ini pengaruhnya wirai di situ itu. Orang pelajar atau santri yang di dalam masa ngajinya, masa mondoknya, masa sekolah atau belajarnya kok kurang wirai, tidak wirai, sembrono dialah, pokoknya sembrono, haram-haram dilakoni, haram-haram ya dimakan, itu nanti akibatnya adalah ilmunya tidak manfaat, ilmunya tidak barokah, dan itu naudzubillah min dzalik itu. Ancamannya luar biasa. Kanjeng Nabi itu kalau memberikan warning, memberikan semacam peringatan, rambu-rambu bagaimana nasib seseorang yang diamanati ilmu oleh Allah, tapi ilmu itu nggak bermanfaat, nggak berguna, nggak bermanfaat itu. Dia punya ilmu, tapi nggak berguna ilmu itu. Sama dengan dia punya senjata, tapi senjatanya tidak berguna. Nah, ternyata salah satu faktor yang mendukung, yang mendorong bagaimana agar ilmu kita ini manfaat, bagaimana agar ilmu kita ini barokah, itu adalah sifat dan sikap wirai. Hati-hati wirai. Maksudnya hati-hati di sini adalah ia berusaha agar bisa menjauhi barang-barang yang diharamkan. Faslun lan ono fasal fima ing dalem
barang yurisu kang ndadekake apa ma al hifza ing daya hafal wan nisyana lan ndadekaken lali. Nanti di akhir dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini ada judul, ada bab yang di dalam bab itu menjelaskan, menguraikan tentang hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu kuat daya ingatnya, kuat daya hafalnya. Nah, hafalan gampang, setelah hafal ya tidak mudah lupa, itu apa saja. Juga akan diterangkan sebaliknya, perkara-perkara yang menjadikan cepat lupa. Dia cepat hafal tapi juga cepat lupa. Daya hafalnya kuat tapi daya ingatnya lemah. Nah, kan kelemahan itu. Nah, bagaimana agar kita ini daya hafalan kita kuat, daya ingatnya juga kuat. Artinya apa yang kita hafalkan itu juga selalu diingat, ilingan-ilingan. Itu ada amalan-amalannya, ada sebab-sebabnya. Nanti di belakang akan dijelaskan oleh mu'alif dalam kitab Ta'lim ini. Faslun lan ono fasal fima ing dalam amalan barang ki amalan, maksudnya nek dimaknani barang mesti barang ki apa ya amalan-amalan ya jelibu kang bisa narik apa ma arizqa ing rizki. Nah, santri itu kan ke depan rizkinya harus lancar. Nanti kalau rizkinya nggak lancar, nanti perjuangannya bagaimana? Nah, bagaimana agar selama nyantri, agar kalian selama nyantri ini loh, rizkinya orang tuamu lancar, rizkimu kelak juga lancar, mudah, longgar, itu ada amalan-amalan, ada sebab-sebab yang mesti dijalankan. Nah, di belakang nanti mu'alif akan menjelaskan itu. Apa saja sih amalan-amalan yang bisa narik rizki itu. Maksudnya narik kuwi memudahkan urusan rizkinya, melapangkan urusan rizkinya. Wa amalan yamna'u kang nyegah apa ma. Nyegah rizki, kang nyegah rizki apa ma. Wa amalan yazidu kang nambah apa ma fil umri yang dalam umur. Bukan hanya amalan jalbur rizki saja. Jalbur rizki niku narik rizki, memudahkan rizki. Tapi juga akan dikasih tahu kita dikasih tahu oleh kitab ini amalan-amalan apa, perbuatan-perbuatan apa yang bikin rizki seret itu. Dan rizkinya seret, ekonomi seret itu karena apa? Dijelaskan agar kita bisa menghindari. Bahkan wama yazidu fil umri. Amalan-amalan apa sih yang kemudian menyebabkan Allah itu memberikan panjang umur kepada kita. Umur kita menjadi panjang. Panjang dalam arti panjang betul, dipanjangkan oleh Allah umurnya, yang semula itu sebenarnya jatah itu 60 misalnya, kemudian karena amalan tertentu ditambah umurnya oleh Allah jadi 70 umpamane. Atau mungkin tetap umurnya sesuai dengan jatahnya. Umurnya 60 ya 60 sedo, tapi jasa-jasanya gitu. Jasa-jasanya dia dikenang sepanjang masa. Sehingga umur 60 tapi seperti umur ribuan tahun. Tak contohkan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun? 63. Kanjeng Nabi itu umurnya hanya 63, tapi seakan-akan hidup selamanya, seakan-akan hidup ribuan tahun, karena setiap tahun sepanjang masa semua orang pasti dan selalu mengingat Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i, panutan kita dalam fikih, dalam bersyariat, salah satu panutan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bersyariat, di dalam beragama. Dan itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu umurnya hanya 50 tahun. Umurnya 50 tahun, belum begitu tua, tapi seakan-akan beliau hidup ribuan tahun. Terbukti sampai kiamat siapapun pasti mengenang jasa-jasanya Imam Syafi'i.
secara jasad beliau sudah wafat begitu, tapi ilmu ajarannya terus diamalkan, diingat, dipelajari oleh semua orang dari generasi-generasi. Berarti kan seakan-akan beliau masih hidup. Mbah Hasyim Asy'ari itu sudah wafat kan berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi seakan-akan secara ruhani itu masih nungguin kita, masih mengajar kita, seakan-akan begitu, karena ajarannya, amalannya terus dikenang, dipelajari, diamalkan oleh seluruh santri, seluruh umat Islam dari masa ke masa. Itu kan namanya panjang umur. Namanya panjang umur kan seperti itu. Gus Dur itu sudah wafat berpuluhan tahun yang lalu, tapi sebelum ada pandemi, setiap hari puluhan ribu orang yang berziarah. Setiap hari puluhan ribu orang yang berziarah di makamnya. Setiap hari. Nah ini di-stop kan gara-gara ono coro itu saja. Seandainya nggak ada corona, puluhan ribu orang umat Islam per hari ziarah ke makamnya Gus Dur untuk mengenang, mendoakan. Berarti secara jasad beliau sudah wafat, tapi ajaran, pemikiran, ilmunya, jasa-jasanya terus dikenang sepanjang masa. Itu namanya juga disebut panjang umur. Jadi yazidu fil umri itu bisa secara fisik, bisa secara spiritual. Wamalan barang-barang yang kusu kang bisa ngurangi apa barang ki amalan, kelakuan, perbuatan apa yang menjadikan seseorang itu pendek umurnya. Pendek umurnya dalam arti tadi dua-duanya bisa secara fisik, bisa secara rohani. Umurnya panjang, tapi setelah wafat tidak dikenang, dilupakan semua orang. Itu namanya pendek umurnya. Inilah daftar isi kitab Ta'limul Muta'alim yang akan diuraikan satu persatu oleh Syekh Zarnuji, penyusun atau mu'alif kitab ini. Akhirnya wa ma taufiqi illa billah, wa ma taufiqi lan ora ono utawi pitulung ingsun. Tidak ada yang bisa menolong aku illa billahi. Iku illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah, alaihi namung ing atase Allah, tawakal tu pasrah sapa ingsun iki aku berserah diri hanya kepada Allah. Wa ilaihi lan namung maring Allah, wa ilaihi lan namung maring Allah unibu bakal bali sapa ingsun. Inilah upaya-upaya kami di dalam memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan kepada santri-santri, kepada tullabil ilmi, orang-orang yang mencari ilmu, agar ilmu yang didapatkan itu menjadikan kebaikan baginya, agar ilmu yang didapatkan itu bermanfaat dan barokah. Itu ada adab-adabnya. Nah, adab ini harus dipentingkan. Imam Malik itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Nah, dan Imam Malik menika generasi tabi'in. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah itu salah satu dari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Beliau itu dawuh begini, ta'allamil adab, ta'allam al adaba. Kalau dibaca waqaf, kalau diwasolkan ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Belajarlah adab, beradablah qabla an tata'allam al-ilma, sebelum kalian belajar ilmu. Karena wadahnya ilmu itu adab itu. Sehingga ilmu itu ketika sudah masuk pada adah yang beradab itu manggon. Ilmunya nyaman. Ilmunya terus mengakar kuat di hati. Karena apa tadi? Ada ilmu itu adalah adab. Sehingga pesan-pesan ulama-ulama top terdahulu itu ya seperti itu. Ada al-adab fauqal ilmi, ada ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma, dan lain sebagainya. Banyak sekali pesan-pesan moral seperti itu.